Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Andika Kurniawan Sianipar dengan NIM 2215101011. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan yang umum digunakan. Adapun topologi jaringan yang pertama yaitu topologi bus. Topologi bus ini adalah topologi jaringan yang menggunakan satu jalur komunikasi tunggal yang digunakan oleh semua perangkat dalam jaringan, yang dimana jenis topologi ini menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya dan setiap perangkat terhubung ke jalur kabel tersebut. Selanjutnya, adapun keuntungan dan kelemahan dari implementasi topologi bus ini yang pertama yaitu biaya rendah. Implementasi topologi bus relatif murah, karena hanya memerlukan satu kabel utama yang menghubungkan ke semua perangkat. Lanjut keuntungan yang kedua yaitu mudah dipahami. Topologi bus sederhana dan mudah untuk dipahami serta diatur. Yang ketiga yaitu penambahan skalabilitas, yang dimana penambahkan perangkat baru ke dalam jaringan bus cukup mudah tanpa mempengaruhi perangkat lain. Selanjutnya kelemahannya. Yang pertama itu sensitif terhadap kegagalan. Jadi jika kabel utama rusak, seluruh jaringan bisa terganggu. Yang kedua, kinerja menurun. Seiring dari penambahan perangkat, kinerja jaringan bisa mengalami penurunan karena terjadinya tabrakan data. Selanjutnya yang ketiga itu pemeliharaan sulit. Mendiagnosis dan memperbaiki masalah pada topologi bus ini bisa menjadi sulit karena perangkat lain akan terpengaruh jika ada masalah. Lanjut, topologi ring. Topologi ring adalah topologi jaringan yang menghubungkan setiap perangkat dalam jaringan membentuk sebuah lingkaran. Jadi, setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya sehingga data dapat bergerak dalam satu arah. Selanjutnya, keuntungan dan kelemahan dari implementasi topologi ring. Yang pertama adalah keuntungannya itu kecepatan tinggi. Topologi ring ini memiliki kinerja tinggi karena setiap perangkat hanya berkomunikasi dengan dua perangkat lainnya. Yang kedua, stabilitas tinggi. Jika kabel putus pada satu titik, data masih dapat mengalir dalam arah yang berlawanan. Selanjutnya, penambah skalabilitas. Sama seperti tadi, menambahkan atau menghapus perangkat pada topologi ring ini relatif mudah. Selanjutnya adalah kelemahannya. Yang pertama, sensitif pada perangkat tengah. Jika salah satu perangkat tengah mengalami kerusakan, seluruh jaringan bisa berhenti. Selanjutnya, biaya tinggi. Implementasi fisik topologi ring ini dapat mahal karena memerlukan lebih banyak kabel. Selanjutnya, pengaturan rumit. Memindahkan perangkat pada topologi ring ini bisa lebih rumit dibandingkan dengan topologi lainnya. Lanjut yang ketiga yaitu topologi star. Topologi star adalah topologi jaringan yang menggunakan satu perangkat pusat yang menghubungkan semua perangkat dalam jaringan. Dengan model jaringan seperti ini, proses pengiriman data akan melalui pusat server terlebih dahulu. Baru setelah itu data akan dikirimkan ke seluruh komputer klien atau komputer tertentu sesuai tujuannya. Keuntungan dan kelemahan dari implementasi topologi star ini. Yang pertama, keuntungannya itu mudah dikelola. Topologi star mudah dikelola karena setiap perangkat terhubung langsung ke pusatnya. Yang kedua, kegagalan terisolasi. Jika salah satu perangkat gagal, hanya perangkat itu yang terpengaruh, sementara perangkat lainnya tetap beroperasi. Yang ketiga, kinerja tinggi. Kinerja jaringan bisa tinggi jika pusatnya memiliki daya penguasaan yang cukup. Selanjutnya, kelemahannya. Yang pertama, ketergantungan pada pusat. Jika pusat topologi bintang mengalami kegagalan, seluruh jaringan bisa mati. Yang kedua, biaya yang lebih mahal. Topologi bintang bisa lebih mahal karena setiap perangkat harus terhubung ke pusat melalui kabel tersendiri. Yang ketiga, pemeliharaan pusat. Pemeliharaan pusat topologi bintang memerlukan perhatian khusus yang membuat biaya lebih mahal. Selanjutnya, topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi jaringan yang menghubungkan setiap perangkat dalam jaringan dengan perangkat lainnya. Jadi, setiap perangkat terhubung dengan beberapa perangkat lainnya sehingga data dapat bergerak dalam banyak arah. Selanjutnya, keuntungan dan kelemahan dari implementasi topologi mesh. Yang pertama, keuntungannya itu keterandalan tinggi. Topologi mesh memiliki keterandalan yang sangat tinggi karena setiap perangkat memiliki banyak jalur komunikasi. Yang kedua, kinerja tinggi. Kinerja jaringan bisa sangat tinggi karena banyak jalur komunikasi yang tersedia.
Yang ketiga, isolasi kesalahan. Kesalahan pada satu perangkat atau koneksi dapat diisolasi tanpa mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. Selanjutnya kelemahannya, yang pertama itu biaya mahal. Implementasi fisik topologi mesh dapat sangat mahal karena memerlukan banyak kabel dan perangkat. Kelemahan yang kedua itu pemeliharaan yang sulit. Mengelola jaringan mesh dengan banyak perangkat bisa rumit dan memerlukan pemeliharaan yang intensif. Terakhir, konfigurasi rumit. Konfigurasi jaringan mesh ini bisa kompleks karena banyak koneksi yang harus diatur, sehingga membuat konfigurasi yang terjadi memerlukan banyak waktu. Selanjutnya, topologi tree. Topologi tree adalah topologi yang jaringannya menggabungkan beberapa topologi bus atau star menjadi satu jaringan yang lebih besar. Topologi ini memiliki struktur seperti pohon, di mana perangkat pusat terhubung ke beberapa perangkat lainnya dan setiap perangkat lainnya terhubung ke perangkat lainnya lagi. Lanjut, keuntungan dan kelemahan dari implementasi topologi tree. Keuntungan yang pertama yaitu penambahan skalibilitas. Topologi tree memungkinkan penambahan cabang jaringan dengan relatif mudah. Yang kedua, keterandalan sedang. Jika hanya pada bagian cabang tertentu mengalami masalah, hanya cabang tersebut yang mempengaruhi, tidak seluruh jaringan. Tapi jika terjadi kesalahannya pada bagian topologi pohon, bisa rumit dalam hal konfigurasi. Baik, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata dan saya ucapkan terima kasih.